Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ya'muruna bittaqwa muddata umurina, nahmaduhu wa nasta'inuhu fi kulli ahwalina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafi ibadih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah ziarah Jamaah Sarinyala Kabupaten Gresik yang saya hormati, alhamdulillah kita sekarang menuju kepada lokasi ziarah yang ketiga, yaitu makam Syekh Suluhi Wilangan Nganjuk. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, khususan ila hadrati Syekh Suluhi Wilangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah. Para hadirin jamaah ziarah rahimakumullah. Syekh Suluhi ini adalah merupakan putra dari Prabu Brawijaya V atau Prabu Dyah Ranawijaya, yang asli bernama Pangeran Dewa Agung Pranoto Kusumo atau Kiai Salaka, ya, atau Syekh Suluhi dikenal dengan Ki Ageng Barat sebab menjabat sebagai Bupati Barat yang sekarang bernama Kecamatan Purwodadi, salah satu kecamatan di Magetan. Syekh Suluhi ini sebenarnya adalah putra mahkota yang dipersiapkan oleh Brawijaya V, tetapi beliau memilih untuk menjadi seorang santri dan nyantri kepada Sunan Ampel di Surabaya, sehingga sebagai santri Ampel inilah beliau peranannya sangat besar terkait dengan sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ketika pembangunan Masjid Agung Demak yang merupakan tempat berkumpulnya para ulama Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, beliau bertugas oleh Sunan Ampel atau Sunan yang lain khusus bersama Tumenggung Singo Lawean, Demang Sukaten, Abdul Syai Yusak dan Syekh Jalal Abdul Syari untuk mencari pembekalan atau material guna mendukung kegiatan pembangunan Masjid Agung Demak tersebut, sekaligus untuk berdakwah agama Islam di Nusantara. Dalam melaksanakan pengabdiannya tersebut, beliau mensuplai pembekalan untuk pembangunan Masjid Demak. Jadi Syekh Suluhi ini menjalani tugas itu dengan lampah suluh, yang merupakan makna dari menempuh jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wajar saja apabila penderek atau pengikut santrinya sering menyebut beliau dengan Syekh Suluhi. Di sisi lain, di sebelah sungai yang berada persis di sebelah barat makam Syekh Suluhi ini, ya, menjadi media dan sarana untuk mengirimkan perbekalan materi-material yang telah beliau dapatkan untuk dikirim ke Raja Demak. Pembekalan yang beliau kirim untuk pembangunan Masjid Demak itu tak terbatas jumlahnya hingga berlipat-lipat. Dalam bahasa Jawa disebut wilangan, tiada batas jumlah bilangannya. Maka tak ayal kemudian hari jadilah desa ini desa Wilangan. Ada versi lain para hadirin, ya, yang menyebut bahwa saat Syekh Suluhi mencari bambu di daerah itu banyak sekali jumlahnya, yang dalam bahasa Jawa jumlah artinya wilangan. Lalu daerah itu dinamakan desa Wilangan. Setelah lama mengabdi, di saat Syekh Suluhi mendekati usia tua atau lanjut, beliau berwasiat
Bila saatnya kelak aku memenuhi panggilan Allah, maka kebumikan aku, makamkan aku di timur sungai. Tak lama berselang beliau memenuhi panggilan Allah, wafat. Rupanya keluarga dan para santri beliau tidak bisa melakukan wasiat Syekh Suluhi yang minta dikubur di timurnya sungai, dikarenakan mereka semua bermukim sebelah barat sungai. Kemudian dikebumikan Syekh Suluhi ini oleh kerabat dan santrinya di sebelah barat sungai tersebut. Berapa hari kemudian setelah penguburan jasad beliau, suatu karomah yang luar biasa ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat saat itu. Sungai yang sebelumnya mengalir di timur makam tersebut akhirnya melintas di sebelah baratnya makam Syekh Suluhi. Maka dengan sendirinya makam Syekh Suluhi pun berada di timur sungai sesuai dengan wasiat yang telah beliau pesankan. Dengan begitu, makam tersebut masuk ke wilayah desa Wilangan, kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, bukan berada di wilayah Caruban, Madiun, karena sungai tersebut merupakan batas dua wilayah kabupaten. Sekarang kita bisa mengunjungi makam Syekh Suluhi yang berada di sebelah timur aliran sungai yang menjadi pembatas antara Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun. Para hadirin rahimakumullah, beliau memiliki ciri khas karena kesukaannya terhadap lagu yang terkenal dengan suluk. Lagu ini berisi tentang ajaran-ajaran agama Islam, tata krama, tasawuf dan sebagainya. Sehingga sosok Syekh Suluhi ini juga diartikan sebagai sosok ahli tirakat atau suluk, mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai model pengajaran kepada murid-muridnya. Sebab kesukaan inilah oleh murid-muridnya serta masyarakat sekitarnya menyebut beliau dengan sebutan Sunan Suluhi atau Syekh Suluhi. Ini menurut uraian dari juru kunci, dahulu terdapat banyak makam di sebelah barat sungai, namun sekarang masih tersisa satu makam, yaitu makam Eyang Demang Surosati, salah satu murid Syekh Suluhi. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.